Itu yang ngebedain kita sama cowok-cowok Korea. Ya kan, jadi gue pengen membedakan gitu. Gue nggak mau sama kayak orang-orang yang cowok-cowok Korea itu, yang cowok-cowok cutie-cutie itu ya. Halo semuanya, balik lagi di Private. Nah, jadi video kali ini kita akan ngebikin video full guide gimana cara kita mukanya ya, dari baratnya dari jamet kita ubah mukanya berewokan. Jadi gue sempet minta orang buat nanya ya kan di Instagram story kan. Jadi kebanyakan orang-orang yang nanya di Instagram story, selain caranya ngecilin perut buncit ya, orang-orang juga pada nanyain gimana caranya ngebentuk brewok. Bang, bisa nggak sih bang kita ngebentuk brewok tapi kita nggak ada genetik brewok sama sekali? Orang tua gue bang dari Jawa ya, dari Sidoarjo ya, bapak gue dari Sidoarjo, emak gue dari mana ya, Yogyakarta misalnya, atau dari Jawa lah ibaratnya gitu ya. Nah, gimana caranya kita punya brewok tapi kita nggak ada nih genetik brewok ya? Beda sama orang-orang yang misalnya, oh bapak gue dari Arab ya kan, kalau dari Arab mah langsung ya kan, langsung ada ini, langsung brewoknya langsung panjang gitu kayak kambing ya. Jadi berarti gimana sih caranya kita itu ngebentuk brewok yang keren, jadi yang nggak kepanjangan juga tapi ibaratnya ada tipis-tipis ya kan. Jadi biar, karena gini pak, karena gini, channel ini ya, channel PWFit ini sebenarnya, channel ini adalah gimana cara kita tuh ibaratnya jadi apa ya, gue bingung juga. Intinya gimana caranya kita jadi orang yang lebih baik ya. Ibaratnya kan channel ini adalah channel self improvement ya. Jadi kalau bagi teman-teman yang tertarik buat ngebentuk brewok supaya kita bisa lebih kelihatan lebih ganteng gitu ya, lebih good looking, terus lebih berkarisma, atau lebih apa, lu pengen nutupin jerawat atau gimana gitu ya, atau lu ngerasa kalau lu pakai brewok kayaknya keren gitu. Nah, jadi video ini adalah buat lu pada ya. Kalau misalnya cewek-cewek nonton video ini, jangan. Kalau lu cewek nonton video ini jangan, ntar nggak ada yang mau cowok-cowok ya, nggak ada yang mau cowok-cowok sama cewek yang brewokan, jangan ya. Tapi kalau lu pengen tahu ya kan journey-nya gimana cowok itu ngebentuk brewok, seberapa ribetnya, lu bisa tonton aja video ini, oke? Nah, jadi gue bakalan ngebikin full guide kita ya. Ini adalah jadi satu-satunya video yang lu harus tonton ya. Ini adalah video basic bagaimana kita ngebikin brewok di muka kita ya, kayak gini ya. Ada brewoknya, oke? Jadi sebenarnya gue cerita dulu ya, gue tuh dulu nggak ada brewoknya sama sekali ya. Jadi gue kasih tahu dulu perkembangan muka gue ya. Perkembangan si kentung zaman dulu ya. Jadi dulu tuh gue kayak gini ya kan, dari zaman kuliah deh ya, kayak gini. Terus gue nggak tahu cara numbuhin brewok ya, gue jadi tumbuhin aja kumis sama jenggot ya kan. Nah terus cewek gue dulu, jadi dia mikir bahwa kayak bagus nih kalau kamu ditumbuhin brewoknya, apa, jenggotnya sama kumisnya. Akhirnya gue tumbuhin tuh kumis sama jenggot ya. Akhirnya gue udah nih kayak gini bentukan gue. Jadi gue cuma punya kumis sama jenggot doang ya, gue nggak punya brewok yang kayak gini ya, yang full kayak gini sekarang. Nah pada saat itu gue cari tahu gimana caranya ngebentuk brewok ya kan. Nah caranya adalah dengan kita pakai minoxidil. Minoxidil itu apa? Jadi minoxidil itu adalah obat ya, ibaratnya obat, bukan uak doyok ya, bukan, atau obat-obat minyak buat brewok. Itu mah buat mengharumkan aja ya, mengharumkan sama ibaratnya supaya gampang ngaturnya, oke? Jadi bukan obat minoxidil ya. Minoxidil tuh lumayan obat keras ya, karena ketika gue make jantung gue berdebar ya kan? Bukan cuma itu, gue mimpi buruk pak tiap hari selama sebulan karena badan gue nggak terbiasa, oke? Jadi ketika gue pakai minoxidil itu yang 5% ya, nanti gue kasih tahu gambarnya. Jadi pertama kita harus beli minoxidil 5%. Jadi kita harus pakai ya ketika gue kuliah itu ya, jadi zaman semesteran berapa ya, 4 atau 5 ya. Jadi situ gue make tuh, ya gue make minoxidil ya kan. Gue tersiksa gimana? Ya kan gue nggak tahu nih ternyata minoxidil tuh ngebikin jantung berdebar ya kan, mimpi buruk. Di situ pertama kali gue ngerasain yang namanya sleep paralysis ya, ketindihan ya. Gue inget tuh tidur di kosan ya kan. Tidur di kosan ya kan, gue merem ya kan, terus gue nggak bisa gerakin badan. Pas gue buka mata ya kan, badan nggak bisa digerakin. Gue ngeliat setan di ujung ya kan, ada kepala doang ya kan, terus segala macam. Pokoknya gue nggak bisa karena ibaratnya gue pakai minoxidil itu ya. Jadi mimpi buruk tiap hari, gue mimpi buruk ya, hampir tiap hari, oke? Tapi ketindihan cuma sekali ya. Nah tapi itu gue berlangsung selama sebulan. Setelah itu gue terbiasa, badan gue udah terbiasa, jadi udah nggak ada berdebar lagi. Jadi itu ya, itu efek sampingnya minoxidil, oke? Yang kedua efek sampingnya adalah kalau lu pakai yang murah, kayak gue dulu ya. Dulu kan gue pakai yang liquid ya, yang ini. Jadi yang murah itu bakalan ngebikin kulit lu kering, tapi bukan kulit lu yang kering. Jadi minoxidilnya yang mengering. Jadi kalau misalnya gue dulu tuh kan orangnya males banget ya, gue males banget orangnya dulu ya. Jadi setiap gue ngoles ya kan, gue oles. Jadi dioles satu dari pagi sebelum kuliah sama malam sebelum ini ya, sebelum tidur ya, oke? Jadi malam sebelum tidur gue olesin ya kan. Jadi olesin aja secukupnya aja ya kan, gue diolesin di sini semua macam. Setelah 4 jam kan, kita biasa instruksinya tuh 4 jam tuh, setelah 4 jam kita harus cuci pakai sabun muka juga. Nah jadi kalau gue pas di kampus ya udah gue biarin aja gitu. Jadi gue nggak cuci ya kan. Nah, karena gue nggak cuci akhirnya kering ya kan, kering tuh. Jadi gue inget di kelas tuh, gue kalau gue lagi belajar ya, ada dosen jelasin terus gue kayak gatel kan, biasa
Nah, itu gatal itu yang ketiga, gatal kan. Gua apa namanya? Garuk-garuk kan. Itu udah banyak banget tuh kulit-kulit minoxidil kering tuh di meja, anjing jorok banget pokoknya. Jadi ibaratnya kalau saran gua adalah lu harus anjing jorok banget. Lu harus ini cuci ya pakai sabun ya. Setelah 4 jam lu cuci pakai sabun sabun muka ya, yang nggak ngebikin kulit kita kering. Itu pertama tuh, minoxidil. Kita harus pakai minoxidil yang 5%. Oke, yang 5%. Nah, yang kedua, kita harus pakai biotin. Kayak dulu gua pakai biotin. Tujuannya apa? Karena biotin itu ibaratnya ngasih vitamin ya, vitamin biotin. Itu ibaratnya mengakselerasi pertumbuhan rambut kita. Rambut di sini ya, kan rambut di kepala, rambut di brewok segala macamnya. Oke. Jadi kita penting tuh pakai biotin supaya ibaratnya vitamin kita terpenuhi. Sebenarnya kita bisa dapetin biotin dari telur ya kan. Cuman kan gak cukup. Kita juga harus dapat vitamin dari biotin itu ya, suplemen ya. Gue lupa jelasin nih, minoxidil itu ya tujuannya ya. Jadi gimana kerjanya minoxidil? Jadi minoxidil itu karena dia obat keras ya kan. Jadi bakalan ngebuka folikel kita ya. Folikel rambut kita yang di sini yang awalnya nggak mau tumbuh rambut. Jadi kan biasa di kepala ada banyak banget folikel rambut ya. Ini kayak gini folikel rambutnya, gue kasih tau gambarnya. Jadi kalau kita mengoles minoxidil di muka kita, itu bakalan bakalan numbuhin folikel ya, membuka folikel rambut, terus merangsang darah ke sini supaya tumbuh rambutnya. Ya jadi ada progres pertumbuhan rambut ya. Jadi nanti rambutnya itu dari velus dulu ya, bulu-bulu halus dulu ya. Itu jangan lu cukur. Kalau lu cukur bulu halusnya itu bakalan rontok dan gak tumbuh-tumbuh lagi. Jadi selama lu masih bulunya halus, lu jangan cukur. Jadi lu bisa sampai 3 bulan, bisa sampai 6 bulan bahkan ya. Jadi selama 6 bulan itu lu jangan cukur sama sekali ya brewok lu. Walaupun dibilang kayak monyet ya. Jadi teman-teman gue itu ya banyak banget, udah beberapa orang ya minta saran ke gue. Terus udah tumbuh brewoknya, udah banyak ya kan. Udah bulu halus, bulu velus ya. Jadi ada 2 bulu ya. Velus itu bulu halus yang ketika kita cukur bakalan hilang. Ada namanya bulu terminal. Terminal itu adalah bulu yang ketika udah tebal ya. Jadi kalau kita cukur itu masih tumbuh. Oke, jadi nggak masalah kalau terminal tuh dicukur, nggak masalah. Tapi biasanya kalau kita ke tahap terminal tuh lama ya. Terminal hair tuh masih lama. Jadi habisin dulu bulu velusnya ya. Dan kita jangan mencukur sama sekali ya. Teman gue tuh biasa dia cukur tuh karena dia dikatain monyet ya. Lu kok kayak monyet? Kayak Hanoman tuh, nggak Hanoman ya kan. Jadi lu harus sabar sama perkataan orang ya, jangan didengar. Mau lu dibilang kayak Hanoman, mau lu dibilang kayak monyet lain ya kan. Jadi ibaratnya lu harus tahan sama perkataan orang. Oke. Sama ini, kalau lu misalnya pakai minoxidil ya, tips gue ya, apalagi pas malam ya. Kalau lu mau ngelakuin itu ya, ngelakuin kenikmatan instan itu ya, yang gua nggak saranin ya, mendingan lu cari cewek, atau lu mendingan lu jangan lah ya, jarang-jarangin aja. Oke, karena ntar waktunya habis buat scrolling nyari video yang paling bagus ya kan. Biasa gitu ya, kita nyari video yang paling bagus tapi waktunya udah habis, padahal besoknya kita harus kerja ya kan, kita harus tepat waktu, kita harus misalnya besok harus kuliah gitu kan, harus sekolah, tapi kita karena scrolling mulu nggak ada yang bagus ya kan, karena udah bosen ya kan. Udah kenal siapa si Lana Rhoades, udah kenal siapa gitu artisnya kan, anjing. Jadi jangan sampai lu pakai minoxidil, habis itu lu ngelakuin itu ya. Nanti bakalan pedih ya, perih bakalan ya. Jangan ya. Jadi lu lakuin dulu itu, kalau lu misalnya mau ngelakuin itu, baru lu pakai minoxidil. Atau lu jangan ngelakuin gitu ya, coli sama sekali ya, jangan ya. Itu tips dari gua kalau misalnya kita lagi make minoxidil ya. Nah, yang terakhir, yang ketiga ya, kita harus pakai derma roller ya. Ini gua nggak pernah pakai yang ini, yang 0,5 mm, oke? Derma roller, anjing susah banget ngomongnya. Jadi fungsinya adalah ngasih stimulasi nih, ya kan? Sama kayak ngebentuk otot. Kalau ngebentuk otot itu kan ibaratnya kita ngerusakin otot tuh. Terus nanti bakalan dikasih nutrisi sama kita. Terus nanti pas kita tidur bakalan diperbaiki tuh ototnya. Jadi semakin gede. Sama kayak derma roller juga ya. Jadi kita ngasih luka-luka kecil ya, micro needling ya, ibaratnya luka-luka kecil di pipi kita. Nanti bakalan darahnya itu bakalan ke pipi kita untuk memperbaiki pipi kita dengan nutrisi-nutrisi kayak misalnya kolagen, terus nutrisi lain gitu ya. Sehingga nanti apa? Nanti bakalan pertumbuhannya semakin cepat dan semakin tebal kalau kita pakai derma roller ya. Nah, dulu gue pas kuliah, gue sama sekali nggak pakai derma roller, makanya tumbuhnya lama ya. Gue kayak gini tuh bisa 2 tahunan. Tapi semenjak gue pakai derma roller, itu makin cepat tumbuhnya. Pas gue di Australia tuh, jadi gue di Australia gue pakai derma roller ya kan. Nah, pertumbuhannya tuh makin cepat. Makanya gue pakai tuh derma roller. Itu susah banget sih. Derma roller. Nah, makanya gue pakai tuh derma roller, oke? Nah, jadi sebenarnya gue mau nungguin lagi ya, karena ini masih ada yang bolong-bolong ya. Ini masih ada bolong, masih ada yang ini juga di sini ya, masih bolong-bolong ya kan. Nah, jadi sebenarnya journey kita untuk numbuhin brewok itu nggak cukup mungkin cuma setahun 2 tahun ya. Kalau misalnya kita pengen brewoknya kayak gini ya, kayak Joel di Last of Us ya, biasa gue itu punya inspirasi. Kita harus punya inspirasi nih, pengen brewoknya kayak siapa. Nah, kalau gue pengen brewoknya kayak aktor di The Last of Us ya, si Joel ini. Jadi ibaratnya keren banget ya kan, dia full segala macam. Nah, itu ngebikin kita ibaratnya kelihatan lebih maskulin dan lebih manly, oke? Itu yang ngebedain kita sama cewek, itu yang ngebedain kita sama cowok-cowok Korea, ya kan? Jadi gue pengen
membedakan gitu. Gue nggak mau sama kayak orang-orang yang cowok Korea itu, yang cowok cutie itu ya. Karena gue tahu gue orangnya, ya gue nggak mau gitu loh, kayak softy gitu ya. Itu menurut gue pribadi, oke. Jadi gue lebih cenderung masculine look ya. Gue pengennya biar punya masculine look aja, oke. Jadi segitu aja video dari gue. Semoga teman-teman ibaratnya punya basic insights ya, basic knowledge tentang tentang cara nungguin brewok. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen nih video selanjutnya tentang brewok, langsung komen aja ya. Tapi kalau ini nggak ada view-nya atau misalnya nggak ada komen, gue bakalan read video terakhir. Video terakhir gue ngebahas brewok ya. Karena apa? Karena alasan gue sebenarnya ngebahas brewok tuh sebenarnya pertama karena lu pada nanyain ya kan, di followers gue di Instagram, terus juga di kolom komen di YouTube juga. Nah jadi di sini gue akan bikin penjabarannya. Jadi gitu. Jadi semoga teman-teman punya basic knowledge ya. Jadi video ini nggak cukup, oke? Video ini nggak cukup. Nanti kalau misalnya teman-teman mau video yang lengkap, nanti gue bikinin lagi ya. Kalau misalnya teman-teman minta, kalau komen aja bang, nah nanti gue bakalan bikinin. Jadi segitu aja video dari gue. Semoga bermanfaat ya. Semoga misalnya teman-teman yang awalnya mukanya kayak gini ya, ini muka gue awal-awal yang nggak ada brewok sama sekali, bisa brewokan kayak gini. Segitu aja video dari gue, semoga bermanfaat. See you in the next video, bye-bye.